interchange Pijuan serta gerbang tol Pijuan Salwin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama Salwin Channel mengabarkan progres terkini proyek tol di Provinsi Jambi. Saat ini kita berada di atas gerbang tol Pijuan, Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk mengabarkan kepada penonton sekalian bahwa beginilah penampakan proyek seksi 4 Betejam Betung Tempino Jambi pada tanggal 4 Juni 2025. Selamat menikmati penerbangan bersama Salwin Channel. Kita tidak jauh dari sekitaran exit tol, gerbang tol, dan interchange muara dari seksi 4 proyek Betejam di Sumatera ini. Oke sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan penerbangan kita pada kesempatan ini selamat dari mulai terbang hingga landing nanti. Oke, kita coba merendah sedikit untuk menatap. Inilah progres gerbang tol Pijuan yang pembangunannya sangat pesat sekali, dan sepertinya inilah proyek tol yang ada di Sumatera khususnya dan di Indonesia pada umumnya yang progres pekerjaannya sangat pesat sekali, karena baru 7 bulan yang lalu diresmikan seksi ketiga Betejam, ruas atau jalur Muara Sebapo Bayung Lincir, diresmikan oleh Bapak Jokowi ketika itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan 7 bulan kemudian, tidak lama lagi akan diresmikan kembali seksi 4 proyek tol ini. Mudah-mudahan bisa berakhir atau selesai pekerjaannya di bulan Juni atau setidak-tidaknya bulan Juli 2025 ini. Oke, kita sudah mendekat sekali di interchange. Ke kiri tentunya 18 km dari titik ini kita akan menuju ke gerbang tol Muaro Sebapo, jalan lintas Jambi Palembang kilometer 17. Dan di arah ini juga tidak jauh dari titik ini akan bertemu dengan flyover Nes yang pekerjaannya juga sangat signifikan. Kemudian mengarah lagi ke timur sana, kita akan menemukan rest area tipe A yang dilengkapi dengan SPBU Pertamina, masjid, dan kios-kios UMKM. Juga progresnya luar biasa. Setelah itu juga akan bertemu dengan flyover Sungai Bertam, sehingga akhirnya bertemu kembali dengan flyover yang ketiga yang melintas di atas Jalan Nasional Jambi Palembang kilometer 18, yang sangat indah penampakannya jika terlihat dari udara melalui drone ini. Beberapa kali sudah Salwin Channel meliput interchange, kemudian gerbang tol, dan flyover di Muara Sebapo sana. Inilah penampakan interchange atau simpang susun. Sepertinya cukup sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat besar, karena ini adalah sebagai penghantar ruas tol di Sumatera melewati jalan bebas hambatan, tentunya dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Medan, Sumatera Utara hingga ke Aceh. Di sebelah kiri dari interchange ini adalah proyek seterusnya nanti tol Jambi Rengat. Ya, sebatas ini saja dulu dibangun, dan mudah-mudahan tidak lama akan dilanjutkan proyek tol Jambi Rengat ini. Nanti akan membelok ke kanan
menuju ke jalan lintas Jambi Muara Bulian, termasuk juga jalan nasional. Ada flyover nanti dibangun di sana hingga sampai ke Sungai Batanghari. Lebar Sungai Batanghari yang akan dilintasi tol ini sekitar 500 meter, setengah kilo. Ya, inilah penampakan interchange yang ada di Pijuan. Dari arus-arus yang terlihat, kita bisa meneliti bahwa arus yang paling kiri itu adalah akan keluar jalur ke gerbang tol Pijuan dari Muaro Sebapo. Ya, kemudian jalur paling kanan itu adalah masuk dari gerbang tol Pijuan menuju ke Muaro Sebapo. Jadi inilah nanti untuk sementara dua ruas atau jalur yang senantiasa digunakan untuk keluar masuk tol ini. Karena untuk menuju Rengat sepertinya belum difungsikan karena pekerjaannya belum dilanjutkan. Tapi informasi yang kita peroleh bahwa dalam waktu yang tidak lama proyek Jambi Rengat akan segera juga dikerjakan. Oke, kita mendekat sedikit ke interchange ini. Ya, sederhana tapi maknanya sangat besar, karena dari sinilah titik awal tol menuju ke Rengat, Provinsi Riau, kemudian dilanjutkan ke Sumatera Utara, Medan, dan hingga ke Aceh. Ya, ada flyover di sini yang sebelah kiri untuk langsung keluar tol Pijuan, dan yang sebelah kanan jalur yang berwarna hitam nanti itu masuk berbelok di interchange ini untuk menuju ke Rengat. Tapi untuk saat ini belum difungsikan tentunya. Kita saksikan dari ketinggian tidak lebih dari 100 meter. Ruas tol ini sudah dicor dengan warna dengan semen putih, tentunya kokoh dan siap untuk dilewati kendaraan bertonasi tinggi. Dan alhamdulillah progresnya sangat meyakinkan, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi kembali mimpi indah Jambi jadi kenyataan. Ada dua ruas tol yang akan berfungsi, karena ruas jalur Bayung Lincir Sebapo atau Temtino sudah beroperasi selama 7 bulan, sudah lamanya masih gratis, dan ini nanti akan menyusul dalam waktu yang tidak lama. Oke sahabat sekalian, kita seakan-akan baru dari Muaro Sebapo untuk keluar di tol seksi 4 ini dan akan melewati kembali gerbang tol tempat transaksi atau melakukan tapping kartu e-tol, karena kalau tanpa kartu kita tidak bisa masuk ke jalan tol ini. Lihat sebelah kiri adalah bangunan kantor untuk para karyawan nanti untuk melakukan aktivitas di gerbang tol ini, dan masih tertutup warna hitam. Masih penasaran kita apa nama gerbang tol ini, apakah gerbang tol Pijuan ataupun gerbang tol Jaluko, masih tanda tanya, karena saat dipasang sudah ditempel warna hitam. Jadi waktu di bawah belum diletakkan di tempatnya, itu sudah memang tidak terbaca sama sekali. Yang baru tertulis adalah gerbang tol titik-titik. Nah, titik-titik itu berwarna hitam ditutup, sehingga membuat penasaran kita, apa sih nama gerbang tol di Pijuan ini. Oke, tapi apapun namanya tidak menjadi masalah. Yang penting progresnya sangat signifikan, dan kita berharap bisa segera selesai
sehingga kita kembali bisa menikmati jalan bebas hambatan sepanjang 19 km dari Pijuan ke Muaro Sebapo. Karena jika menggunakan jalan lintas nasional sangat memakan waktu yang cukup lama karena rawan sekali macet. Dari titik Pijuan ini menuju kota Jambi sekitar 8 km, 6 km maksud kami, akan bertemu kampus Universitas Jambi, dan 1 kilo atau 1 kilo lebih sebelumnya akan bertemu kampus Universitas Islam Negeri. Saat-saat pulang kerja, karyawan, dosen, dan mahasiswa selesai melaksanakan aktivitas perkuliahan, tentu sangat padat arus ini, sehingga harus mengalami padat merayap, bahkan kadang-kadang macet. Dan inilah salah satu upaya pemerintah untuk melerai kemacetan ini dengan membangun tol ruas Pijuan Sebapo. Dan sekitar 8 km dari titik ini menuju kota Jambi, disitulah letak Simpang Auduri, karena akan menuju ke Sungai Batanghari. Ada jembatan Auduri 1 di sana untuk menuju ke Riau. Sementara untuk jalan selama ini itulah untuk menuju ke Provinsi Riau, Medan, dan Aceh. Oke sahabat yang berbahagia, akhirnya kita sampai ke exit tol. Nah, inilah exit tol Pijuan. Lurus di depan sana tentunya menuju ke kota Jambi. Kemudian kanan adalah gerbang tol tadi, interchange menuju ke Muaro Sebapo. Dan di belakang kamera ini adalah menuju ke Batanghari, kota Muara Bulian. Bisa kita meneruskan perjalanan menuju ke Sarolangun, kemudian Merangin, Kerinci, Sungai Penuh, atau kalau belok ke kanan kita menuju ke Tebo, kemudian Muaro Bungo, dan Sumatera Barat. Oke, adalah segitiga emas, kami menyatakan demikian karena exit tol ini sangat strategis. Ke kiri kota Jambi, ke kanan ke Muara Bulian atau Pijuan, hanya berjarak beberapa meter saja. Di barat sana akan ketemu dengan Stadion Suwarna Bumi yang sudah selesai pekerjaannya tahap pertama. Dan di sebelah kiri ruas jalan ini Kompleks SMA Negeri Titintras Haji Abdurrahman Sayuti Jambi, salah satu SMA favorit di Provinsi Jambi. Dan di sebelah kanan adalah kampus Madrasah Aliyah Negeri Man Insan Cendikia, juga merupakan SLTA favorit menjadi pilihan anak muda generasi yang akan datang Provinsi Jambi. Kemudian di sebelah belakang kita ini menuju ke kota Jambi sekitar 2 kilo ada SMA Negeri 1 Muaro Jambi, juga salah satu sekolah yang menjadi idoman anak-anak yang tamat SMP MTS. Sehingga exit tol Pijuan ini sangat strategis sekali karena banyak sekali tempat pendidikan baik SLTA maupun perguruan tinggi, UIN dan Unja. Oke, kita kembali menyaksikan ruas tol seksi 4 proyek Betejam Betung Tempino Jambi, berada di Kelurahan Pijuan. Oke sahabat yang berbahagia, silahkan saja meneruskan konten ini hingga selesai. Demikian yang dapat kami kabarkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan nantikan konten-konten Shaolin Channel selanjutnya yang tentunya lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.